Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman. Saya hari ini ingin melanjutkan materi pemrograman berbasis objek yang saya buat di playlist YouTube saya. Untuk materi terakhir adalah input-output stream. Jadi input-output stream itu adalah proses atau program yang melaksanakan input atau memasukkan data untuk kemudian dilakukan output untuk menampilkan data. Ada 3 hal yang akan kita sering temui dalam kode pemrograman input-output, yaitu sistem in atau input yang akan menerima masukan dari keyboard. Sementara sistem out, yaitu output, akan menampilkan hasil keluaran melalui layar monitor. Sementara sistem R, yaitu error, akan menampilkan pesan error melalui konsol. Konsol ini kalau di Apache NetBeans ada di bawah sini ya. Ada 2 stream pada bagian ini ya. Byte stream ini merupakan stream untuk data biner, menerima input dan menampilkan output untuk data biner. Sementara ini untuk data karakter atau Unicode dulu mungkin. Itu dia ya. Langsung kita bahas ke aplikasinya. Saya sudah membawa modul ajaran tambahan dari Mas Romi Satrio Wahono yang dikirim ke saya melalui perantara dosen pembimbing untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek di Universitas Islam Kalimantan. Pertama kita akan bahas tentang input stream beraksi. Kita run file ya. Nama saya mungkin bisa kita input Aulia, ada 5 huruf, saya ubah lagi, tambah lagi jadinya 10 huruf Aulia. Maka hasil outputnya akan sama seperti yang saya masukkan, yaitu Aulia. Data biner ya, byte data. Berapa data yang diterima? 10 karakter ya. Outputnya yang pertama adalah ketiklah 10 buah karakter, kemudian akan menerima input yang ditampung di dalam data. Kita sudah melakukan input, yaitu Aulia. Kemudian input Aulia ini akan dilakukan print, dilakukan output. Outputnya sesuai dengan data yang kita masukkan di input tadi, yaitu Aulia. Itu untuk bagian input stream dari konsol. Untuk input dari file, mungkin saya tidak membahas untuk file dulu. Saya hanya membahas untuk input dari konsol terlebih dahulu karena hari ini saya ingin fokus membahas menggunakan aplikasi Apache NetBeans ya, develop aplikasi yang sangat dasar. Ini menulis output ke konsol ya. Saya akan bahas di bagian ini karena kita bersangkutan dengan konsol. Output stream beraksi ini. Kita run langsung. Ya, ada DEFG dan ABCDEFG akan saya bahas di sini. Output stream beraksi. Byte juga ya, dengan tipe data maksud saya tipe datanya byte, variabel data. Ada ABCDEFG yang ditampung. Ini strip n untuk kosong saja ya, untuk mengosongi supaya ada spasi. Kalau tidak maka akan menyatu ke coding yang atas supaya membedakan. Data 3, 4 ya. Untuk ini mungkin sudah jelas ya, data saja maka akan ditampilkan ABCDEFG pada line ini ya. Yang atas ini kenapa hanya muncul DEFG akan saya jelaskan. Data. Jadi yang diambil adalah variabel data. 3. Apa maksudnya 3? Dimulai dari elemen ketiga. Elemen ketiga yang mana? Elemen ketiga adalah D. Kenapa? Karena A ini adalah elemen 0. 1, 2, 3. Setelah 3, elemen ketiga yang diambil, ada berapa elemen yang akan kita ambil? 4 elemen setelah 3. Berarti D, E, F, G. 4 elemen. Elemen ketiga D, 4 elemen. Setelah D sudah D1, berarti tinggal 3 elemen yaitu E, F, G. Maka akan muncul D, E, F, G. Coba misalkan kita ambil 0, artinya dimulai dari A. Kita cukupkan sampai 3 saja. Ya, berarti harusnya yang diambil adalah A, B, dan C. Expected-nya begitu. Kita run, nah bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu untuk output ke konsol. Output ke file kita lewati dulu. Kemudian copy isi file juga kita lewati karena kita hanya fokus membahas pada bagian konsol. Nah ini adalah input dari konsol karakter. Char reader beraksi. Char reader beraksi, coba kita running. Ketik sejumlah karakter, akhiri dengan Q. Kita ketik kata sejumlah saja, sejumlah terus Q. Maka karakter yang Anda ketik adalah sejumlah, artinya karakter per huruf ya.
karakter per huruf. Kalau kita ketik Q, karena huruf Q, karakter Q ini akan melakukan program keluar, maka akan selesai. Dan karakter yang diketik adalah karakter yang sebelum kita ketik sebelum huruf Q. Di sini buffer reader, input stream reader yang digunakan. Ada juga di sini IO exception untuk eksepsi, seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, ya. Jadi char ini untuk per karakter. Ada juga nanti adalah per baris atau per line. Line ini untuk per kalimat, ya. Coba kita buat untuk line reader beraksi. Kita run, kita jalankan line reader beraksi. Nah, misalkan saya tulis nama saya, kemudian npm, ya, baru kita tulis keluar. Tidak seperti tadi yang mana karakternya diketik di akhir. Kalau ini per baris, ya. Jadi kita ketik di baris terakhir untuk keluar dari program. Maka yang akan keluar adalah baris-baris sebelumnya yang kita ketik, yaitu nama dan npm. Kalau kita ketik keluarnya bergabung dengan nama, misalnya nama Aulia, keluar, tidak terjadi apa-apa, program tidak keluar karena yang dikenali adalah per baris, yaitu barisnya adalah keluar. Nah, inputnya tetap yang diterima yang tadi, Aulia keluar, karena Aulia keluar ini merupakan bukan perintah untuk keluar dari program. Ya, jadi dia menerima input Aulia keluar. Sementara kalau diketik baris keluar, baru dia akan menjalankan. Ini kode programnya. Apabila teman-teman ingin melakukan program, silahkan. Hasil, ya, hasilnya yang mana adalah ini. Itu untuk input dari konsol baris. Tadi karakter, sekarang baris. Karakter per huruf. Baris ini bisa dibilang per line, per baris atau per kalimat mungkin, ya. Ada lagi menulis output ke konsol. Nah, kalau masalah output ini sangat simpel karena biasanya hasilnya itu ditulis di dalam kode program, ya. Jadinya output ditulis dalam kode program akan langsung keluar di konsol. Itu kalau menulis output ke konsol, ya. Di sini ada print line-nya, yaitu menulis ke konsol dengan karakter stream. Outputnya ditulis di kode program sehingga langsung keluar di konsol. File kita lewati, ini file. Mungkin buat teman-teman yang ingin memulai untuk belajar melalui ke file, ya, karena saya hanya membahas di konsol untuk apa sih NetBeans. Ini untuk output ke file, ini copy isi file karakter seperti yang saya bahas tadi, karakter per huruf dan line per baris. Ada kelas file ini. Kelas file ini adalah kelas yang mendukung berbagai operasi yang berhubungan dengan berkas file dan direktori. Penggunaannya misalnya untuk mengganti nama atau membuat file atau direktori, ya. Konstrukturnya bisa dilihat di sini. Menampilkan atribut file. Jadi sisanya ini hanya akan membahas tentang kelas file. Jadi itu sendiri materi saya mengenai input dan output. Ada pertama tadi input per karakter, ya. Kemudian menulis output ke konsol. Ada juga input karakter, kemudian huruf Q untuk keluar. Kemudian ada juga input per line atau per baris, yang mana itu kita tulis per baris dulu, selesai satu baris, selesai dua baris. Kalau sudah selesai semua yang ingin kita input, baru kita ketikkan program perintah keluarnya, yang mana tadi itu kita setel adalah kalimat keluar, kalimat baris keluar untuk keluar program. Baru kemudian hasil output akan menampilkan inputan-inputan yang sudah kita masukkan pada input sebelumnya. Jadi itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi mungkin ini adalah video akhir untuk playlist pemrograman berbasis objek. Nanti bersamaan dengan ini, di video terakhir ini akan saya masukkan link Google Drive untuk bahan ajar atau modul-modul yang saya gunakan, dan juga kode pemrograman Apache NetBeans yang saya tampilkan selama video playlist ini. Akan saya buat ke dalam satu file RAR, saya upload di Google Drive, dan saya masukkan ke link pada video terakhir ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari Java, ya, karena Java ini sangat penting untuk dasar bahasa pemrograman yang lebih advance lainnya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.